액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatiha, NPM 2151015. Di sini saya akan memaparkan materi dari sistem ketatanegaraan mengenai perbandingan hukum dari negara Indonesia dan negara Singapura. Di sini dari sistem ketatanegaraan tersebut kita akan membandingkan sistem hukum dari kedua negara tersebut yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi dari ujian akhir semester tugas dari Hukum Perlindungan Konsumen oleh Ibu Rahmi Ayunda, SHMH. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu negara hukum adalah Indonesia. Bagian dari negara hukum publik adalah hukum tata negara. Pada dasarnya, hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur susunan dan juga bentuk pemerintahan pada sebuah negara beserta dengan hubungan terkait kekuasaan yang pada alat-alat perlengkapan atau satu sama lain itu memiliki hubungan yang erat bagian negara dengan negara yang lainnya, yang merupakan pengertian dari hukum tata negara secara umum untuk eksplisitnya. Selain itu, hukum dan praktiknya memiliki fungsi untuk mengatur cita-cita kolektif rakyatnya pada sebuah negara hingga penilaian luhur serta memiliki mekanisme hubungan dari lembaga negara ini dimiliki oleh warga negaranya. Jadi, antar lembaga negara juga merupakan pengertian dari hukum tata negara. Hukum yang mengatur dari bentuk pemerintahan dan juga negara merupakan dari definisi hukum tata negara. Kemudian pada hakikatnya konstitusi ini dalam negara juga merupakan objek kajian dari ilmu tata negara, yang dimana negara sebagai objek kajiannya dalam hukum tata negara dibahas dalam seluruh aspek hukum terkait dengan negaranya. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dapat dikatakan hukum tata negara merupakan aspek penting pada sebuah negara untuk menjadikannya pada akhir penelitian yang kita laksanakan ini, kita tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas mengenai bagaimana perbandingan hukum tata negara dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia dan negara Singapura. Dengan tujuan penelitian ini, kami harap untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum tata negara yang ada di Indonesia serta negara tetangga, yaitu negara Singapura. Indonesia adalah negara hukum, yang dimana sehubungan dalam penjelasan tersebut bahwa hukum dapat menjadi benar-benar akibat keadilan yang digabungkan dengan hukum tersebut. Orang dapat hidup dengan harmonis dan damai apabila kondisi tata hukum yang adil. Yang mana diketahui bahwa Indonesia dijajah Belanda dalam hukum tata negara Hindia Belanda pada kemerdekaan Indonesia, barulah hukum tata negara Indonesia itu sudah dibentuk setelah masa penjajahan berakhir. Adapun negara Singapura telah resmi diperoleh kedaulatannya pada tanggal 9 Agustus tahun 1965 dengan Yusof Ishak disumpah menjadi sebagai presiden, sementara Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama negara Singapura. Kemudian pada tahun 1990, Goh Chok Tong menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Lee Kuan Yew. Selama masa pemerintahan Goh Chok Tong ini, Singapura menghadapi krisis keuangan pada tahun 1997 dengan teroris yang berasal dari Jemaah Islamiyah juga. Kemudian pada tahun 2004, Hi Sing Long, putra sulung dari Lee Kuan Yew, menjadi Perdana Menteri negara Singapura. Maka dari itu, melalui sistem penjajahan yang sudah ada sebelumnya oleh negara Singapura dan negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Melalui sistem penjajahan tersebut, kita dapat melihat bahwa sistem hukum Indonesia dilihat dari sistem civil law, sedangkan negara Singapura melihat dari sistem common law. Adapun sehubungan dengan hukum tata negara, perbandingan ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur utama dari negara sebagai organisasi, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, dan sistem perdelegasian kekuasaan negara. Sedangkan pada asas-asas hukum tata negara dijelaskan bahwa hukum tata negara memiliki asas, yaitu pertama asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara kesatuan, asas pembagian kekuasaan, dan check and balance. Pada sistem hukum kedua negara ini, sehubungan dengan sistem hukumnya, diketahui bahwa antara negara Singapura dan Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda. Pada negara Singapura digunakan sistem hukum Anglo-Saxon, sedangkan pada sistem hukum Eropa kontinental digunakan oleh negara Indonesia, yang dimana diketahui bahwa sistem hukum Eropa kontinental ini digunakan pada negara Indonesia yang berkaitan dengan sejarah yang dimiliki Indonesia terdahulu, yakni berdasarkan pada sejarahnya negara Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan dari negara Belanda, yang diketahui
Tetapi sistem tersebut yaitu sistem yang dikodifikasikan hukum dalam bentuk buku. Kemudian Kekaisaran Romawi juga terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikodifikasikan secara otomatis, serta dalam penerapannya Indonesia merupakan sistem memiliki ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental. Namun, pada sistem Eropa kontinental terdapat hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan dapat disebutkan bahwa hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat merupakan hukum yang tertulis, sehingga pada sebuah perkara keputusan hakim hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja. Namun pada Anglo-Saxon yang merupakan sistem hukum yang digunakan oleh negara Singapura ini, sistem hukum tersebut juga sering digunakan sebagai sistem hukum yang tidak tertulis, yang dimana pada dasarnya sistem hukum tersebut tidak sepenuhnya hukum yang tidak tertulis, tapi sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum yang bersifat tertulis, di mana sumber hukum lainnya pada sistem hukum ini adalah hukum yang dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari dan juga putusan hakim atau pengadilan. Diketahui bahwa negara Singapura dan juga negara Indonesia merupakan negara pada kesatuan yang terbentuk dari negara yang tidak terdiri dari beberapa negara bagian, sehingga bentuk negara ini memiliki sifat tunggal serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat merupakan maksud dari negara kesatuan. Di mana dalam sistem Republik Konstitusional Indonesia merupakan bentuk dari pemerintahan yang terdapat wewenang juga kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi, yang dimana pada bentuk pemerintahan ini terdapat lembaga legislatif yang berjalan dan berfungsi dengan baik, serta bentuk dari pemerintahan tersebut dikepalai oleh seorang presiden. Nah, pada negara Singapura atau negara Republik Parlementer ini, pemerintah memperoleh legitimasi dari bertanggung jawabnya kepada parlemen atau bagian dari sistem pemerintahan bawah dari jajaran pemerintahan di dalam negara tersebut. Dalam bentuk pemerintahan negara Singapura adalah negara Republik Parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster dan mewakili berbagai dari konstituensinya, di mana presiden yang merupakan kepala negara Singapura serta kabinet yang ada pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri, dan diketahui bahwa pada negara Singapura juga negara ini memiliki kabinet yang melaksanakan administrasi pemerintahan. Kemudian pada konstitusi negara Singapura ditetapkan bahwa demokrasi perwakilan adalah sistem politik dari negara tersebut, di mana Partai Aksi Rakyat atau PAP mendominasi hampir dari keseluruhan proses politik yang berjalan di Singapura. Dengan memenangkan kekuasaan atas parlemen tersebut, setiap pemilihan sejak Singapura menjadi pemerintahan sendiri pada tahun 1959, kekuasaan eksekutif Singapura ini dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menterinya. Sementara itu, Presiden Singapura secara historis adalah jabatan seremonial dengan diberikan hak veto pada tahun 1991 dengan keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional serta menunjukkan jabatan yudisial saja. Kemudian pada sistem presidensial yang merupakan negara Indonesia ini, sistem pemerintahan Indonesia pada sistem pemerintahannya memiliki badan legislatif dan juga eksekutif dengan tidak memiliki hubungan secara langsung, tetapi badan yudikatif, eksekutif, dan legislatif ini merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial. Diketahui bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Pada kesimpulannya, Indonesia adalah merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan presidensial ini tidak menganut pada asas pemisahan kekuasaan. Begitupun juga dikatakan bahwa sistem parlementer ini tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung untuk mengadopsi kepada kedua sistem, di mana sistem pembagian kekuasaan yang dianut tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Sedangkan pada negara Singapura yang merupakan negara yang mengadopsi sistem pemerintahan Westminster, di mana pemerintahan Inggris, sistem ini diberlakukan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan yang merupakan dua peran atau memiliki peran yang berbeda, di mana pemegang orangnya tersebut berbeda. Dengan kepala negara Singapura adalah presiden dan kepala pemerintahan negara tersebut adalah Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 1991 presiden yang terpilih secara esensi ditunjuk oleh parlemen. Kemudian pada tahun 1991 juga dilakukan amandemen Undang-Undang Negara Republik Singapura, yang dimana sistem ini presiden
dipilih oleh rakyat dengan dilantik oleh parlemen. Kemudian status presiden di negara Singapura hanya adalah kepala negara yang secara otomatis merupakan perdana menteri yang memegang kedudukan mayoritas di parlemen, di mana kabinet pemerintahan sendiri dipresentasikan oleh tingkat mayoritas atau majority of parliament, di mana kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet, dan kabinet memiliki wewenang untuk mengendalikan pemerintahan serta bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Sehingga walaupun negara Republik Indonesia dan negara Singapura sama-sama melakukan pembatasan terkait masa jabatan presidennya, yang dimana Presiden Indonesia yaitu membatasi jabatan presidennya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebagai presiden hanya untuk satu periode setelahnya, yaitu masa jabatannya. Sedangkan pada Presiden Singapura, masa jabatannya yaitu selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode yang tak terbatas, sehingga selama seorang calon presiden tersebut masih dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam konstitusi negara Singapura tersebut, maka negara presiden tersebut berhak untuk dipilih kembali oleh sistem parlementer. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf bila kesalahan dalam penulisan serta dalam info yang tidak saya dapatkan. Saya Nur Fatihah, NPM 2151015. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.